Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kepikiran, kalau di dalam bumi ini ada dunia lain yang tersembunyi? Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi ternyata kepercayaan tentang dunia bawah tanah ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, beberapa kitab suci juga menyinggung tentang adanya dunia yang belum diketahui manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan satu lagi, tonton video ini sampai habis supaya nggak salah paham. Legenda dunia bawah tanah. Sejak zaman dulu, banyak legenda yang berkembang tentang dunia bawah tanah. Salah satunya adalah Agartha, sebuah kerajaan tersembunyi di dalam bumi. Konon, tempat ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang memiliki kecerdasan dan teknologi yang jauh lebih maju dibanding kita. Legenda ini pertama kali diperkenalkan ke dunia barat oleh seorang filsuf asal Prancis, Alexandre Saint-Yves d'Alvedre. Dalam mitologi Hindu, Agartha dikenal sebagai Aryavarta, yang berarti tanah suci para Arya. Konsep ini juga mirip dengan cerita dalam agama Buddha yang menyebut adanya kerajaan tersembunyi di dalam bumi bernama Shambhala. Sementara dalam kepercayaan Kristen abad ke-19, Agartha sering dikaitkan dengan tanah yang akan terbuka saat peradaban manusia mencapai titik tertentu. Tapi bukan cuman agama-agama ini saja. Islam juga menyinggung tentang adanya dunia yang tersembunyi dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran menyebut dunia bawah tanah? Dalam surah Taha ayat 6-7 Allah berfirman, "Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah." Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di bawah tanah yang tidak kita ketahui. Beberapa ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah makhluk-makhluk yang hidup di dalam bumi yang mungkin belum terungkap oleh manusia. Dan ini semakin menarik jika kita kaitkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi ayat 95-97. Ketika Raja Zulkarnain membangun tembok penghalang untuk mengurung kaum perusak itu, ada teori bahwa mereka masih terjebak di suatu tempat yang tersembunyi di dalam bumi hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Tapi, kalau kita hubungkan dengan legenda Agartha, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Teori bumi berongga, Hollow Earth Theory. Selain kisah legenda, ada juga teori ilmiah yang mencoba menjelaskan tentang kemungkinan adanya ruang kosong di dalam bumi. Teori ini dikenal dengan Hollow Earth Theory. Salah satu orang pertama yang mengemukakan teori ini adalah Edmund Halley, seorang astronom yang terkenal dengan komet Halley. Ia mengamati perubahan medan magnet bumi dan menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bumi tidak sepenuhnya padat. Beberapa ilmuwan lain juga berpendapat bahwa di dalam bumi mungkin terdapat rongga-rongga besar yang bisa saja dihuni oleh makhluk lain. Dan yang lebih mengejutkan, penelitian terbaru menggunakan klaster superkomputer Tiger Princeton menunjukkan bahwa sekitar 660 km di bawah permukaan bumi terdapat struktur aneh yang menyerupai pegunungan dan dataran, mirip dengan permukaan bumi. Jadi, apakah ini berarti ada dunia lain di dalam bumi? Kita nggak bisa langsung percaya, tapi fakta-fakta ini semakin membuat teori tentang dunia bawah tanah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Legenda tentang dunia bawah tanah seperti Agartha memang sudah ada sejak lama. Teori Hollow Earth juga membuka kemungkinan bahwa ada ruang besar di dalam bumi yang belum kita ketahui. Dan Al-Quran sendiri menyinggung tentang adanya sesuatu di bawah tanah yang hanya diketahui oleh Allah. Tapi apakah dunia bawah tanah itu benar-benar ada? Wallahu a'lam bisyawab. Yang pasti, semakin kita menggali ilmu, semakin kita menyadari betapa luasnya ciptaan Allah yang masih menjadi misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Yuk sama-sama belajar dan perkuat iman kita.